Bab 1502. Melihat satu roh pedang. Warrior yang kabur. Hanya kabur begitu saja. Orang tua berjubah mewah dan yang lainnya benar-benar tidak menduganya. Mereka benar-benar tidak menyangka warrior yang akan kabur. Seberapa gila warrior yang barusan. Dia ingin 1 melawan 10. Dan warrior yang memang 1 lawan 10 sekaligus, tapi mereka tidak menyangka warrior yang akan langsung kabur saat bertarung. Perubahan ini sangat cepat. Di arena, melihat warrior yang berlari ke pintu langit, salah satu master alam yin yang hendak mengejar, namun dihentikan oleh orang tua berjubah mewah. Orang tua berjubah mewah memberikan tatapan dingin pada pihak lain, "Apakah kamu mau mati?" Mendengar perkataan orang tua berjubah mewah, sang master sedikit kaget, lalu keringat dingin pun keluar. Di sini dia alam tidak ditekan, warrior yang bisa membunuhnya dengan 1 pedang. Begitu dia memasuki pintu langit dan mencapai jangkauan dunia bawah, alam ditekan. Saat itu, jangankan dia, orang tua berjubah mewah ini pun dalam bahaya. Tidak bisa turun, juga tidak berani turun. Orang tua berjubah mewah ini pun tidak berani turun. Yang pertama takut dengan istana alam baka, dan yang kedua takut dengan warrior yang. Kekuatan warrior yang terlalu menakutkan, apalagi setelah jiwa pedang mencapai alam pengembalian jiwa, walaupun warrior yang masih belum bisa mengalahkannya di sini, tapi jika dia turun, alam ditekan menjadi alam yin yang, ancaman pedang warrior yang padanya besar. Jika celaka, mungkin benar-benar tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang master alam yin yang dengan suara berat. Orang tua berjubah mewah menatap pintu, dan setelah waktu yang lama, berkata, dia tidak akan menyerah begitu saja, dia akan datang, kita tunggu dia muncul. Aku tidak percaya, semut alam setengah dewa lanjutan benar-benar bisa melawan langit. Setelah selesai berbicara, orang tua berjubah mewah melihat sekeliling, kita tunggu saja di sini. Selain itu, jangan beritahu sekte kalian tentang masalah ini. Kenapa? Seorang master alam yin yang bertanya-tanya. Bisakah kamu kehilangan orang ini? Orang tua berjubah mewah berkata dengan dingin, lalu duduk bersila dan mulai mengembalikan energi hitam. Master alam yin yang tercengang beberapa saat, dan kemudian dia mengerti maksud orang tua berjubah mewah. Sekte Kaisar, Paviliun Perang, plus keluarga Ma, mengirimkan total 10 master alam yin yang dan 1 master alam reinkarnasi. Namun barisan ini tidak hanya tidak membunuh warrior yang, tetapi juga dibunuh setengahnya oleh warrior yang. Jika masalah ini tersebar, tak perlu dikatakan lagi, mereka akan malu. Tak hanya mereka, sekte Kaisar, Paviliun Perang, dan keluarga Ma pun akan menjadi bahan tertawaan dunia besar. Warrior yang itu setengah dewa lanjutan. 1 alam reinkarnasi, 10 alam yin yang, barisan ini bahkan tidak bisa membunuh 1 master setengah dewa lanjutan. Semua tidak bisa kehilangan orang ini. Pada saat ini, seorang master alam yin yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Hua, barusan kita bergabung juga tidak berdaya terhadapnya. Sekarang, kita ceroboh sebelumnya." Tetua Hua berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mengira warrior yang akan mampu membangunkan jiwa pedang, ditambah kecerobohan kita sendiri, biarkan dia membunuh kita berlima. Tapi sekarang, kita sudah tahu kekuatannya dan tidak akan meremehkannya, apalagi karena dia baru saja mengangkat jiwa pedang dengan metode rahasia, dia pasti akan diserang balik. Dia pasti mendapat serangan balik sekarang. Mengapa kita tidak turun bersama sekarang untuk secara langsung menyingkirkan masalah di masa depan? Kata seorang lelaki tua tiba-tiba.
Mendengar itu, orang lain memang tergoda. Warrior yang menggunakan metode rahasia untuk mengangkat jiwa pedang secara paksa, dia seharusnya diserang, dan ketika dia diserang, itu pasti menjadi saat terlemah. Saat ini, mungkin Master Alam Yin yang manapun dapat menyelesaikannya. Apakah kalian lupa bahwa ada istana alam baka di bawah? Pada saat ini, Tetua Hua tiba-tiba bertanya. Istana alam baka. Mendengar tiga kata ini, semua orang di lapangan berubah ekspresi mereka. Terutama paviliun perang dan sekte kaisar, karena setelah Master Alam reinkarnasi di sekte mereka turun, mereka tidak kembali. Lapangan menjadi sunyi. Jika bukan karena ketakutan pada istana alam baka, mereka tidak akan pasif sama sekali. Mereka pasti sudah lama menyusahkan warrior yang dan yang lainnya. Gara-gara istana alam baka, dan ditambah alam mereka akan ditekan saat turun, jadi mereka tidak berani menurunkan orang secara langsung, dan hanya bisa pasif menunggu warrior yang muncul. Dengan cara ini, apakah akan bertarung atau tidak, kendali ada di tangan warrior yang. Kali ini, Tetua Hua berkata lagi, kalian tidak perlu khawatir. Alasan mengapa warrior yang menjadi begitu kuat adalah karena dia secara paksa mengangkat jiwa pedang ke alam pengembalian jiwa. Jika dia bukan jiwa pedang dari alam pengembalian jiwa, ancamannya terbatas dan kalian juga harus tahu bahwa jika metode rahasia ini digunakan, pasti akan ada harga bayar. Bahkan jika dia mampu membayar harganya, tetapi dia pasti tidak akan berani menggunakan metode rahasia ini lagi dalam waktu singkat. Tanpa jiwa pedang alam pengembalian jiwa, bahkan tanpa aku pun kalian juga bisa dengan mudah membunuhnya. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, dan aku juga punya metode lain. Mendengar itu, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba santai. Alangkah baiknya jika Tetua Hua punya metode lain. Warrior yang kembali ke dunia bawah melalui pintu langit. Setelah turun, warrior yang bergerak langsung ke bawah tanah, dan kemudian dia berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam tanah, dan berhenti setelah sekitar 1000 meter di bawah tanah. Setelah berhenti, warrior yang segera memasuki pagoda Hongmeng. Di dunia lantai pertama, warrior yang duduk bersila di tanah, dan energi spiritual di sekelilingnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setelah energi spiritual ini memasuki tubuhnya, itu dengan cepat diubah menjadi energi ungu kosmik oleh pagoda Hongmeng untuk memulihkan tubuh. Meskipun energi ungu kosmik sedang memperbaiki, alis warrior yang masih berkerut, tidak hanya itu, wajahnya berangsur-angsur terdistorsi. Serangan balik jiwa pedang. Bangunkan jiwa pedang ke alam pengembalian jiwa. Ada batas waktunya tentunya, dan kini waktunya sudah habis. Meski secara mental warrior yang sudah siap, saat jiwa pedang menjadi bumerang, dia tidak kuasa menahan tangis. Serangan jiwa pedang jauh lebih menyakitkan daripada serangan daging, yang sungguh tak tertahankan bagi manusia. Sudah lama dia tidak menggunakan segel Dewa Pedang untuk meningkatkan jiwa pedang, karena takut serangan balik jiwa pedang. Dan di dunia besar, dia tidak berdaya. Entah mengangkat jiwa pedang, atau menggunakan peta pedang galaksi, jika tidak, dia tidak bisa melawan lawan sama sekali. Dan peta pedang galaksi, mainan ini akan membuatnya kehilangan usia lagi. Pada akhirnya, dia memilih rasa sakit. Saat ini, leluhur pedang berubah menjadi roh pedang. Roh pedang tidak bisa membantu warrior yang menghilangkan rasa sakitnya, tapi bisa menjaga jiwa pedang warrior yang di separuh alam pengembalian jiwa. Namun, warrior yang tidak terlalu khawatir, selain karena bantuan roh pedang, ada alasan lain, yaitu jiwa pedangnya sangat kokoh dan tidak sembrono sama sekali.
Kalau jenis kultivator pedang yang tidak mapan, setelah menggunakan segel Dewa Pedang, dia pasti akan turun alamnya. Dan sekarang, warrior yang hanya lebih kesakitan. Oh, melihat satu roh pedang. Pada saat ini, suara Ella tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian Ella muncul di depan roh pedang. Roh pedang melirik Ella dan tidak berkata apa-apa. Adapun Ella, dia secara alami tahu bahwa wanita ini sangat misterius, dan dia tidak ingin memprovokasi dia. Ella sangat tertarik dengan roh pedang, dia berputar-putar di sekitar roh pedang, dan terus menatap roh pedang dengan penuh minat di matanya. Cek-cek, benar-benar roh pedang, bahkan roh pedang kekacauan alam semesta. Roh pedang kekacauan alam semesta. Roh pedang mengernyitkan kening sedikit bingung. Ya. Ella tersenyum dan berkata, kamu ditempa oleh kekuatan kekacauan alam semesta dalam sebuah dunia, tentu saja adalah roh dari kekacauan alam semesta. Setelah mengatakan itu, dia melirik warrior yang, lalu berkata, tidak heran kamu mengikuti dia, kamu bentuknya pedang, hanya jiwa pedang yang kuat yang bisa membuatmu terus berkembang, meskipun jiwa pedang orang ini masih sedikit lemah, tapi pasti akan kuat di masa depan. Roh pedang terdiam sejenak, lalu berkata, apakah ada roh pedang yang lebih tinggi dari roh pedang kekacauan alam semesta? Tentu saja ada. Ella berkata, namun, seharusnya sangat sedikit, seperti kalian, amat sangat sulit untuk membentuk kesadaran. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan roh pedang kekacauan alam semesta yang memiliki kesadaran di sini, bahkan kesadaran dan pikiran begitu matang. Peti matimu juga merupakan benda spiritual tingkat kekacauan alam semesta. Tanya roh pedang itu. Secara alami, dia masih ingat peti mati itu, bahkan dia tidak bisa memecahkannya. Ella mengangguk, sepertinya begitu. Tetapi benda itu tidak secerdas kamu, dan dia belum melahirkan kesadarannya sendiri. Roh pedang mengangguk kecil, lalu berhenti berbicara. Ella melirik warrior yang dan berkata, apakah orang ini pergi merampok lagi? Roh pedang mengangguk. Ih. Ella menghela napas pelan, lalu berbalik dan bergetar, menghilang tak jauh darinya. Sehari kemudian, ekspresi warrior yang berangsur-angsur kembali normal, dan cederanya pulih sepenuhnya di bawah perbaikan pagoda Hongmeng. Pada saat ini, dia sepenuhnya dihidupkan lagi. Warrior yang menatap roh pedang, terima kasih. Kalau bukan karena bantuan roh pedang, mungkin jiwa pedangnya tumbang. Roh pedang mengangguk dan berkata, pergi lagi. Tentu saja. Seringai muncul di sudut mulut warrior yang, kali ini dia siap bermain sampai akhir. Mungkin bertambah banyak master lagi, kata roh pedang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan kabur. Suaranya terdengar, sosoknya bergerak, langsung menghilang di tempatnya. Roh pedang juga ikut di belakang. Pada kenyataannya, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar dari tanah. Setelah bergegas keluar dari tanah, warrior yang mempercepat dan bergegas langsung ke jalan langit. Dunia besar, pintu langit sedikit bergetar, lalu warrior yang keluar darinya. Begitu warrior yang keluar, Tetua Hua dan yang lainnya yang berada tidak jauh langsung membuka matanya. Melihat warrior yang, niat membunuh yang dingin melintas di mata Tetua Hua, warrior yang, kamu. Hentikan omong kosong sialan itu. Warrior yang suaranya terdengar, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah Tetua Hua dan yang lainnya. Bersambung.